Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitsa Devi Maswari, NIM F221-23068 dari Prodi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Baik, di sini saya akan menjawab soal mid semester mata kuliah manajemen konstruksi. Langsung saja masuk ke soal pertama, yaitu apa itu manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah layanan profesional yang melibatkan pengawasan dan pengendalian atas tugas dan aktivitas dalam fase konstruksi. Layanan ini mencakup semua elemen penting dari proses konstruksi, termasuk jadwal, biaya, kualitas, fungsi, dan keselamatan. Manajemen konstruksi berfokus pada pengelolaan proyek konstruksi dari awal hingga selesai. Kenapa manajemen konstruksi itu penting? Karena untuk menghasilkan proyek konstruksi yang berkualitas tinggi dalam waktu dan anggaran yang telah ditentukan, sekaligus memenuhi standar keselamatan dan harapan pemilik. Manajemen konstruksi menetapkan sistem dan prosedur untuk memastikan semua kegiatan konstruksi diselesaikan sesuai rencana. Baik, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu apa 5 tahap utama dalam siklus hidup proyek pada setiap tahap. Yang pertama itu ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi sendiri adalah tahap pertama untuk mengubah ide abstrak menjadi tujuan yang bermakna. Pada tahap ini Anda perlu mengembangkan kasus bisnis dan mendefinisikan proyek secara luas. Tugas utama manajemen proyek dalam proses ini dalam tahap inisiasi yaitu memulai proyek secara resmi dan memastikan bahwa proyek layak dilaksanakan. Selanjutnya ada tahap perencanaan proyek. Pada fase ini tugas utama adalah mengidentifikasi persyaratan teknis, mengembangkan jadwal proyek terperinci, membuat rencana komunikasi, dan menetapkan sasaran atau hasil akhir. Tugas manajemen proyek pada tahap perencanaan proyek sendiri itu membuat WBS, jadwal, anggaran, rencana manajemen risiko. Baik, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada eksekusi proyek atau pelaksanaan proyek. Pada fase ini tim melakukan pekerjaan yang sebenarnya sebagai manajer proyek. Tugas Anda yaitu menetapkan alur kerja yang efisien dan membantu kemajuan tim Anda dengan Anda sebagai manajer. Selanjutnya ada pemantauan dan pengendalian proyek. Pada fase ini berjalan bersamaan dengan pelaksanaan proyek atau eksekusi proyek, sehingga memastikan bahwa tujuan dan hasil proyek terpenuhi. Sebagai manajer, Anda memastikan tidak ada yang menyimpang dari rencana awal dengan menetapkan faktor keberhasilan kritis atau CSF dan indikator kinerja utama atau KPI. Dan fase terakhir ada penutupan, yaitu tahap proyek menunjukkan akhir setelah penyerahan akhir. Ada kalanya bakat eksternal dipekerjakan khusus untuk proyek berdasarkan kontrak. Mengakhiri kontrak ini dan melengkapi dokumen yang diperlukan juga merupakan tanggung jawab manajer proyek. Lanjut ke soal berikutnya, itu ada bagaimana manajer proyek mengidentifikasi dan mengelola resiko. Jadi cara yang pertama itu ada mengidentifikasi resiko. Jadi proses ini dilakukan dengan beberapa cara, seperti melakukan brainstorming bersama tim, menggunakan checklist dari pengalaman proyek sebelumnya, dan melakukan analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, and threats. Lalu masuk ke cara yang selanjutnya, ada menganalisis risiko. Jadi dalam analisis kualitatif, manajer proyek mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap proyek. Lalu ada analisis kuantitatif, yaitu menggunakan data numerik atau menghitung seberapa besar dampak risiko terhadap waktu, biaya, atau kualitas proyek nantinya. Cara yang selanjutnya itu ada merencanakan respon risiko. Ada beberapa pendekatan dalam merespon risiko, yaitu dengan menghindari risiko, mengurangi atau memitigasi risiko, menerima risiko seperti dengan persiapan rencana darurat, atau mentransfer risiko, yaitu memindahkan risiko kepada pihak ketiga seperti asuransi atau kontrak. Dan cara terakhir ada memantau dan mengendalikan risiko. Ini seperti memantau risiko-risiko yang telah teridentifikasi, terus mengidentifikasi risiko baru yang mungkin akan muncul ke depannya dan menyesuaikan rencana mitigasi sesuai kebutuhan. Lalu contoh risiko dalam
proyek konstruksi. Itu ada dalam proyek konstruksi memang beberapa resiko yang umum terjadi itu antara lain adalah keterlambatan pengiriman material, cuaca ekstrim, kesalahan dalam desain gambar kerja yang dapat menyebabkan pekerjaan ulang, lalu terjadinya resiko kecelakaan kerja di area proyek serta perubahan harga bahan bangunan. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu triple constraint dalam manajemen proyek. Jadi triple constraint sendiri adalah keterkaitan antara waktu, biaya, dan kualitas atau skop. Jika satu elemen berubah, misalnya waktu lebih pendek, dua elemen lain bisa saja terdampak seperti biaya naik atau kualitas berisiko. Lalu apa yang harus manajer proyek lakukan? Yaitu pertama, menyusun prioritas, mana yang lebih penting, kecepatan biaya atau kualitas. Selanjutnya melakukan negosiasi dengan stakeholder, lalu dan terakhir memperbarui rencana proyek saat ada perubahan. Soal selanjutnya itu peran pemangku kepentingan atau stakeholder. Stakeholder itu adalah semua individu atau organisasi yang terpengaruh oleh hasil proyek. Pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan sebuah proyek. Mereka berkontribusi dengan memberikan dukungan berupa sumber daya yang diperlukan seperti tenaga kerja, pendanaan atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan proyek. Lalu mereka juga berperan dalam memberikan masukan terkait kebutuhan dan harapan yang harus dipenuhi oleh proyek sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana cara manajer mengelola harapan pemangku atau stakeholder? Pertama-tama, manajer proyek harus mengidentifikasi semua stakeholder sejak awal proyek. Setelah itu, manajer proyek perlu melakukan analisis terhadap setiap stakeholder, termasuk kebutuhan, kepentingan, dan tingkat pengaruh mereka terhadap proyek. Dengan memahami hal tersebut, manajer proyek dapat menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk menjaga hubungan yang baik dan memastikan ekspektasi stakeholder tetap terkelola dengan baik. Baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana manajer mengelola perubahan proyek atau change management. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat proses formal yang jelas untuk menerima, menilai, dan menyetujui setiap perubahan yang diusulkan. Setelah perubahan diajukan, manajer proyek perlu menilai dampaknya terhadap 3 elemen utama proyek, yaitu waktu, biaya, dan ruang lingkup. Apakah perubahan tersebut layak diterima atau perlu ditolak? Setiap perubahan yang disetujui harus didokumentasikan secara resmi melalui change request form agar ada catatan tertulis yang dapat dijadikan acuan di kemudian hari. Selain itu, manajer proyek juga harus berkomunikasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap perubahan dipahami dan diimplementasikan dengan tepat oleh seluruh tim proyek. Baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan WBS atau Work Breakdown Structure dalam manajemen proyek. WBS adalah pemecahan struktur kerja menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikelola. Manfaat WBS sendiri yang pertama ada membantu perencanaan kerja lebih rinci, menentukan anggaran dan jadwal lebih akurat, dan serta membagi tugas tim secara jelas. Pertanyaan terakhir, mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam proyek? Penyampaian yang jelas itu penting untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Dengan komunikasi yang baik, manajer proyek juga dapat menghindari miskomunikasi yang berpotensi menyebabkan kesalahan, keterlambatan, atau bahkan kegagalan dalam proyek. Komunikasi yang terbuka dan tepat sasaran akan membantu menciptakan koordinasi yang lebih efektif dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek secara keseluruhan. Lalu, bagaimana komunikasi buruk dapat berdampak pada keberhasilan proyek? Komunikasi yang buruk dalam proyek dapat membawa dampak serius terhadap jalannya pekerjaan. Salah satu contohnya adalah ketika tim proyek mengerjakan tugas yang salah karena menerima instruksi yang kurang jelas. Akibatnya waktu, tenaga, biaya yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia dan proyek pun mengalami keterlambatan karena harus melakukan perbaikan atau pengulangan pekerjaan. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif juga dapat menyebabkan stakeholder merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan sehingga mereka kehilangan kepercayaan dan bahkan bisa menarik dukungan mereka terhadap proyek. Baik, tadi adalah beberapa jawaban dari soal-soal yang telah diberikan untuk Meet
semester genap mata kuliah manajemen konstruksi. Adapun sumber-sumbernya yaitu Project Management Institute PMI 2017, A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Yang kedua ada Karner A 2017, Project Management A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Yang terakhir ada Hilson D 2009 di buku Managing Risk in Project. Selanjutnya ada PMI tahun 2017, PMBOK Guide 6th Edition, dan terakhir ada beberapa link-link dari Rakanusa dan safetyculture.com. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.